Pagi metal, pagi metal, pagi metal. Kenalin, gue Rizka dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 sebagai Badan Pengurus Humas IMET 2023. Selamat datang di Mahakarya Volume 5. Nah, di sini gue udah bareng sama narasumber kita yang keren banget nih, yang menjadi presiden dan vice presiden dari KPD Internasional di Departemen Teknik Metalurgi dan Material, yaitu AMPP nih guys. Nah, mungkin boleh banget nih dari Bang Fado dan Bang Aldo buat ngenalin diri terlebih dahulu. Oke, kenalin gue Fado. Di sini gue diamanahkan sebagai President of AM Student Chapter University of Indonesia, dan ini gue ditemani oleh partner gue. Oke semuanya, kenalin lagi, nama gue Aldo. Gue dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020 dan pada tahun ini diamanahkan sebagai Vice Chairman dari AMPP SCUI. Buat pertanyaan pembuka dulu nih Bang, boleh nggak sih dijelasin apa sih AMPP itu? Oke. Sebelumnya makasih banget nih udah nanya terkait M. Jadi sebenarnya M itu adalah semacam Asosiasi Material Protection and Performance. Nah, dari M sendiri itu sebuah KPD ya, atau sebuah organisasi yang mendalami di bidang perpipaan ya, jatuhnya seperti itu. Ya lebih tepatnya ke industri oil and gas. Jadi kayak gitu. Jadi di M sendiri itu kita emang tujuannya untuk mengembangkan keilmuan terkait pipa dari segi mechanical propertiesnya, terkait ketahanan korosinya. Dan memang seperti yang kita tahu di teknik metalurgi dan material itu sangat berhubungan erat dari terhadap pipa-pipa tersebut ya, terkait oil and gas. Jadi memang M itu ya sengaja dibuat ya untuk mengembangkan hal tersebut sih, seperti itu. Oke, nah dengar-dengar tuh dulu namanya M itu sebelum dari jadi M itu namanya NACE ya Bang ya? Ya, itu kenapa ada pergantian nama itu sih Bang dari NACE ke M? Oke. Sebelumnya pertama-tama memang NACE ya awalnya. NACE, lalu kita mendapatkan arahan dari pusat, dari Indonesia lalu dari internasional. M itu berubah menjadi NACE ya. Coba Aldo, waktu itu gimana ceritanya? Oke, jadi gue mungkin izin jawab pertanyaannya ya. Jadi dulu tuh di UI ini namanya tuh sebelum AMPP tuh NACE. Nah di pusatnya pun kan pusatnya tuh di Texas ya, di Amerika sana. Dulu tuh NACE itu tuh dikolaborasikan dengan salah satu organisasi lain namanya SSPC. NACE ini awalnya adalah suatu asosiasi yang berfokusan pada pengontrolan korosi gitu kan. Sedangkan SSPC ini berfokus pada coating. Sama-sama berkaitan dengan proteksi materialnya gitu loh, untuk bisa memberikan hasil yang terbaik pada saat digunakan. Nah mereka tuh digabung dengan tujuan bisa merambat ke industri-industri dengan cakupan yang lebih luas. Karena kurang lebih fokusan mereka tuh sama, yaitu untuk proteksi material, yang satu dengan menggunakan pengontrolan korosi dan yang satu lagi dengan menggunakan coating, gitu sih kurang lebihnya. Dan itu tuh diikutin perubahan-perubahannya dari ITS, ITB, Unjani dan KPD-KPD di kampus lain, mengikuti juga perubahannya secara bertahap dari tahun 2020. Oh jadi kayak gitu tentang sejarahnya pergantian namanya. Nah terus kalau misalnya di M itu ada kegiatan research nggak sih Bang sebenarnya? Oke. Tentu saja di dalam M itu ada kegiatan riset, makanya kita itu berkolaborasi dengan bidang himpunan IMET di bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang kita ada research waktu itu, kita ada research terkait ICCP, kita ada research terkait coating juga, kita ada research macam-macam lah tentang pengendalian korosi, bahkan sampai ke biomaterial pun juga ada pengendalian korosinya. Jadi seperti itu sih Rizka. Oh jadi selain berorganisasi kita juga di M juga bisa sekalian ada research-researchnya dan pengembangannya ya Bang ya. Nah terus kan di kemarin nih juga dengar-dengar ada kegiatan Koroshim dari MPP itu boleh dijelasin nggak sih Bang kegiatannya itu ngapain aja di sana tadi? Oke, mungkin nanti gue jelaskan secara permukaan, mungkin gue bisa Aldo bisa jelasin secara detail. Jadi Koroshim itu adalah Corrosion Symposium, dan itu sebuah tools ya, atau sebuah acara internasional yang membahas terkait korosi. Jadi itu acaranya adalah semua
mahasiswa semua peneliti dari seluruh Indonesia bahkan internasional pun itu diundang untuk dapat datang kepada acara Korsim ini untuk memaparkan penelitiannya tapi dalam bentuk abstrak. Jadi seperti itu. Jadi sekaligus kita juga bisa tahu nih perkembangan korosi pada negara-negara lain dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Jadi perkembangannya itu sampai mana sih? Lalu kita juga bisa kenal teman-teman kita lain gitu. Dan di situ juga ada perusahaan-perusahaan. Jadi memang waktu kami berdiskusi kepada Ketua M Indonesia itu memang Korsim ini sebuah acara yang dibuat sedemikian rupa dengan tujuan seperti kayak ini loh tempat para perusahaan untuk mencari pegawainya yaitu di acara Korsim ini. Mungkin Aldo bisa namain. Ya kurang lebih terkait Korsim itu udah dijelasin ya sebagian besar. Jadi Korsim itu emang bentuknya kayak conference yang memang topik bahasan yang diadakan di dalamnya itu berkaitan dengan korosi dan proteksi material itu sendiri gitu kan. Nah, jadi banyak dari berbagai macam kalangan kayak tadi pihak perusahaan, akademisi, peneliti itu pada datang dan di situ tuh saling memaparkan idenya masing-masing dan bisa saling bertukar wawasan juga gitu loh. Selain bertukar wawasan kita juga pastinya dapat yang namanya koneksi karena itu banyak banget dari pihak-pihak dan teman-teman dari kampus lain yang datang sehingga kita juga bisa dapat koneksi di situ. Terus ada juga pihak-pihak dari perusahaan yang memberikan semacam peragaan alat-alat yang berkaitan dengan bidang proteksi material itu tersebut sih, kayak gitu kurang lebihnya. Wah, menarik banget sih kegiatan dari M ini ya. Terus abis itu kalau misalnya boleh tahu lagi nih Bang, kalau di M itu ada bidang dan divisi apa aja sih Bang di dalam M? Oke. Di dalam M sendiri itu kami membuat ada beberapa divisi ya. Mungkin gue sebutin satu-satu. Yang pertama memang kita diperlukan sekretaris. Sekretaris ini tuh sangat diperlukan untuk seperti membuat proposal, membuat surat undangan, membuat SOP dan segala macam database. Sama silabus karena kita juga pengen pengembangan terhadap mahasiswa ya. Jadi ya sekretaris ini digunakan untuk itu. Lalu ada juga bendahara. Dan bendahara ini memang digunakan untuk mengatur cash flow ya. Karena tidak mungkin setiap organisasi nggak mempunyai bendahara yang perlu cash flow ya. Kita pemasukan dari mana dan kita disupport juga oleh DEP karena kita sifatnya itu pengembangan mahasiswa. Lalu ada juga skill and train development, itu adalah sebuah divisi inti ya menurut saya dan Aldo karena di situ itu sebuah bidang yang mengatur tentang silabus, materi yang akan dipaparkan, tentang pelatihan ya, tentu pelatihan sertifikasi juga dan mungkin guest lecturer yang untuk mengundang para pembicara dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Lalu ada divisi event itu untuk mengatur sebuah acara untuk berjalan secara maksimal seperti itu, membantu skill and train development untuk menjalankan sebuah acaranya. Lalu ada juga guest lecturer yang tadi sudah disebutkan sebelumnya juga itu intinya tentang pengembangan juga. Mereka berkolaborasi dengan skill and train development. Terus Aldo, tadi udah sampai guest lecturer event. Paling yang kurang itu ada ambassador and journalism, itu biasanya berkaitan dengan hubungan dengan luar gitu loh, berkaitan dengan sponsor dan segala macam gitu ya, untuk bisa menyupport juga acara yang kita lakukan. Terus ada juga HR, itu tuh berfokus untuk perekrutan entah itu member ataupun staff bahkan nanti untuk regenerasi ke pengurusan selanjutnya. Nah, tadi juga dengar-dengar ada nyebut member ya Bang ya. Jadi di M ini juga ada member. Nah, kalau misalnya kita benefit apa aja sih Bang kalau misalnya kita bakalan jadi member di M ini? Oke. Jadi yang seperti kita tahu ini dikhususkan untuk semua orang yang melihat video ini. Jadi member untuk M ini sendiri itu tidak dibatasi oleh umur ya. Semuanya tuh bisa, di semua kalangan tuh bisa. Jadi member ini tuh cukup menguntungkan ya bagi berbagai pihak. Misalnya contoh kita dapat member M, terus kebetulan MSCUI membuat acara, otomatis kita sebagai kalian-kalian ini yang udah menjadi member, kalian boleh datang ke acara MSCUI dengan gratis dengan segala benefit yang ada di sini. Dan member ini bisa digunakan di mana saja. Misalnya misalnya kalian ada di Bandung, misalnya di ITB itu ada menyelenggarakan acara MSC ITB, tentu juga kalian bisa mengikuti acara tersebut dengan segala benefit yang diberikan oleh MSC IBB. Jadi sebenarnya itu member itu bisa digunakan di mana saja dan valid untuk digunakan di segala M di seluruh Indonesia.
Jadi memang setara gitu ya. Selain itu kalau untuk dikhususkan untuk AMPPSCUI, MSCUI itu pada member itu dapat pelatihan yang tidak didapatkan oleh pada saat perkuliahan ya di dalam dosen-dosen gitu. Jadi kita mendapatkan pengetahuan lebih mendalam terkait corrosion, terkait coating dan terkait ICCP, SACP dan segala macamnya tentang pengendalian corrosion. Lalu juga member ini dapat mengikuti segala bentuk acara, misalnya contoh acara seminar, acara apapun itu dengan cara gratis atau bahkan kalau misalnya berbayar pun kena diskon dan ya seperti itulah menurut Aldo. Ada yang perlu ditambahin kira-kira? Paling udah sih Koneksi, oh ya tentu koneksi, betul. Sertifikasi pelatihan. Company visit, iya itu company visit juga. Kayak gitu sih Rizka. Oh, nah tadi juga ngebahas tentang sertifikasi Bang. Nah, sertifikasi sebenarnya berfungsi nggak sih Bang? Kayak bermanfaat nggak sih buat kita nanti di pasca kampus nih kalau misalnya kita udah jadi member dari M? Oke. Tentu ya, sertifikasi itu sangat penting ya. Sertifikasi adalah sebuah tanda bahwa kamu itu sudah divalidasi oleh sebuah penyelenggara sertifikasi ini bahwa kamu telah menjalani pelatihan, kamu telah menjalani pendidikan, misalnya terkait coating gitu ya, sertifikasi coating gitu. Jadi kamu telah menjalani sertifikasi coating, pelatihan coating, ilmu tentang coating dengan baik dan benar yang ditandatangani oleh profesional. Jadi memang sertifikasi ini cukup penting ya. Bahkan di setiap pekerjaan pun diperlukan sertifikasi dikhususkan oil and gas ya. Diperlukan sertifikasi misalnya SACP, ICCP, coating dan segala macam. Terus kalau misalnya kita bergerak di bidang kesehatan keselamatan kerja, kita juga diperlukan sertifikasi seperti ISO 14001, ISO 9001 seperti itu ya. Jadi memang sertifikasi ini adalah sebuah nilai plus untuk dimasukkan ke dalam CV untuk pelamaran pekerjaan, untuk mencari pekerjaan. Mungkin Aldo ada yang perlu ditambahin? Udah sih paling yang terbaru ini tuh kemarin dari pihak Ketua MPP Indonesia memberikan pelatihan yang bersertifikasi, yang sertifikatnya ini ditandatangani langsung oleh beliau gitu. Dan itu pasti ketika nanti teman-teman nyoba untuk masuk ke sebuah industri terutama oil and gas atau yang berbau-bau coating atau inspeksi semacam pipa gitu, itu pasti diperhitungkan banget keberadaan sertifikasi itu di teman-teman sekalian. Jadi sangat penting ya sertifikasi. Kalau bisa itu sebelum kita lulus tuh sertifikasi itu harus sebanyak-banyaknya ya, untuk validasi bahwa kita memang sudah terlatih, validasi bahwa kita sudah menjalani pendidikan, udah trusted, udah ditandatanganin oleh profesional-profesional yang ada sebagai pelatih. Jadi mungkin kayak gitu sih Rizka. Jadi menarik banget ya buat benefit-benefit yang kita bisa ambil dari menjadi member di M ini. Terus kalau boleh tahu lagi nih Bang, soft skill dan hard skill apa aja sih yang bakalan kita dapetin kalau misalnya kita masuk ke M? Oke, baik. Tentu kalau hard skill itu berkaitan dengan mobilisasi kita ya. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa tough, bisa tangguh. Oh ternyata memang di dalam lapangan itu diperlukan ketahanan tubuh yang baik. Kita diperlukan untuk kuat, kita diperlukan untuk tahan terhadap segala medan. Kita jadi tahu nih misalnya lokasi-lokasi lingkungannya seperti apa. Kalau soft skillnya tentu ya, banyak kita bisa manajemen waktu, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya kan. Kita bisa misalnya contohnya pengembangan diri terkait manajemen stres dan segala macam. Mungkin Aldo bisa nambahin terkait hard skill dan soft skill. Paling kalau hard skill itu kalau berdasarkan pelatihan-pelatihan yang kita kasih, mungkin itu secara sekilas bisa jadi sebuah pengalaman buat teman-teman yang ikut cara mengoperasikan alat-alat yang berbau material proteksi gitu. Kalau misalnya untuk soft skill yang paling dilatih sih dan yang paling didapat menurut gue tuh di bagian public speaking sih, karena kan kita lumayan melibatkan suatu forum atau conference yang kayak Korsim ataupun forum-forum pelatihan gitu. Di situ teman-teman bisa bebas untuk menanyakan atau memberikan pendapat, dan itu benar-benar ngelatih yang namanya soft skill di public speaking ini sih. Nah, mungkin kita udah nanya banyak banget nih tentang M. Mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan terakhirnya Bang ya. Harapan apa sih yang abang-abang harapin dari M buat masa yang akan datang nih? Oke, untuk gua sendiri mungkin harapan gua untuk M selanjutnya di kepengurusan selanjutnya itu gue berharap antusiasme dari warga metalurgi itu gue cukup ingin ya berharap untuk lebih antusias lagi daripada sebelumnya, lebih ramai lagi
gue pengen gue pengen benar-benar anak metalurgi itu mendapatkan segala benefit yang diberikan oleh M. Yang pertama itu, yang kedua gue mau juga untuk M selanjutnya program-program yang ada tuh lebih banyak lagi sertifikasi, lebih banyak lagi pelatihan yang tersebut itu bisa membangun, memantaskan masyarakat metalurgi, warga-warga metalurgi untuk kegiatan pasca kampus. Mungkin kalau dari Aldo harapannya apa? Kalau harapan gue buat AMPP selanjutnya tentunya semakin tinggi minat dan ketertarikan warga metalurgi terhadap bidang-bidang yang berbau korosi ataupun proteksi material yang bisa diwadahin di AMPP. Terus juga semoga makin banyak proker-proker yang lebih inovatif dan menguntungkan dan juga bisa bikin senang, terutama bikin bahagia untuk semua warga yang ikut dan ada di dalam AMPP itu sendiri, dan makin mantap ke depannya. Oke. Mungkin gue ada pantun kali sedikit ya buat warga metalurgi yang melihat. Coba Aldo. Ikan teri, ikan tongkol. Apa? Cakep. I love you all. Jangan lupa download. Jangan lupa daftar AMPP. Wah, oke. Nah, makasih banget nih ya Bang udah dibolehin nanya-nanya tentang AMPP. Nah, sebelum kita penutupan juga nih Bang, kita ada sesi games. Jadi karena Mahakarya kita ini lagi ngebawain tema tentang Disney, kita mau ada sesi games tentang tebak-tebakan karakter Disney. Oke, terima kasih ya. Oke. Mungkin nanti ada layar di situ, nanti Abang boleh tebak ya itu karakternya siapa namanya. Oke, Bang? Oke, baik. Oke. Gue tebak langsung ya mungkin ya. Oh, belum. Ya, oke. Oh, pakai bel. Oke, Bel. Oh, jadi lomba-lombaan siapa yang skornya bakalan dapat banyak. Oke. Belnya apa nih, Bang? Hah? Abang dari belnya apa? Oke, gitu ya kali. Dulu gimana? Ma. Oke, sabi. Oke. Oke. Iya, boleh. Hitung ya mungkin ya. Iya, boleh dihitung. 1, 2, 3. Pinocchio. Bang Fado 1, Bang Aldo 0. 1, 2, 3. Belnya mana? Itu apaan sih? Ini moen. Belnya dulu Bang. Nah Bang Aldo Gue gak tau boleh. namanya sih, siapa sih Snowman? Salah. Ayo Bang, lagi. Ini di film Frozen. Oh iya, gue tahu di film Frozen. Coba clue. Pertamanya dari O. Iya. Ya. Gak ada. Bang pada 1. Ya, oke. Lagi 1, 2, 3. Dori. Bang Aldo 2, Bang Fado 2, Bang Aldo 1. 1, 2, 3. Mo Rapunzel. Oke. Skornya 2 sama. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir buat penentuan skornya. 1, 2, 3. Lotso. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi Bang Fado yang menangin games kali ini. Dapat hadiah apa nih? Dapat hadiahnya apa? Dapat hadiahnya Mahakarya bakalan diupload di YouTube. Jadi Abang dapat exposure masuk ke YouTube IMET. Jadi sebelumnya kalau misalnya dapat subscribe atau dapat fee di situ 20% untuk IMET, 80% masuk ke MPP ya, karena kan ya copyright biasa. Kayak gitu ya harus kayak. Ya. Terima kasih hadiahnya. Boleh. Oke deh, gue mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Fado dan Bang Aldo yang udah mau nyempetin waktu di sela-sela kesibukannya buat diwawancara. Semoga Bang Fado dan Bang Aldo sukses terus ke depannya. Makasih Bang.